Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi di channel Indonesia Melek Pajak. Jadi channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan, akuntansi agar ke depan kita semua warga negara Indonesia bisa lebih melek pajak. Ya, nah hari ini kita akan membahas tentang kewajiban perpajakan khusus untuk agen asuransi. Ya, jadi baru-baru ini keluar aturan untuk bisnis agen asuransi, broker asuransi ataupun reasuransi itu kena PPN. Ya, nah dengan keluarnya aturan baru ini, agen asuransi harus ngapain? Apa yang harus dilakukan, bagaimana proses pelaporannya. Nah, ini yang akan kita coba bahas untuk video kali ini ya. Tapi sebelumnya saya perlu disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini itu adalah pendapat pribadi saya 100%. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya. Belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya apabila ada kesalahan saya teman-teman. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak. Jadi, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Jadi mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik tentang perpajakan Anda. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya langsung secara gratis, boleh ikuti di live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap Selasa jam 7 malam WIB. Dan untuk teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Nomornya A03. Ya, oke. Nah, teman-teman, jadi di tengah-tengah pertumbuhan dan jumlah pekerja yang berkembang pesat, kini perusahaan asuransi ini dapat menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dan layak untuk dijadikan sebagai sebuah peluang. Ya, hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan asuransi pada masyarakat yang terus tumbuh ya. Jadi hal ini menyebabkan perusahaan asuransi dan jumlah produk asuransi yang semakin hari semakin bertambah. Jadi pada sebagian orang itu memiliki asuransi adalah bentuk peduli perlindungan, dan ini wajib untuk dimiliki. Hal ini untuk menghindarkan diri dari berbagai risiko kerugian yang dapat menimpa diri seseorang sewaktu-waktu. Nah, jadi dengan menggunakan asuransi, maka Anda dapat merasa lebih nyaman, lebih tenang karena memiliki perlindungan dari berbagai risiko tersebut. Nah, asuransi ini sangatlah menjanjikan teman-teman. Tidak hanya untuk digunakan, namun juga untuk kepentingan lahan bisnis. Anda dapat menjalankan bisnis asuransi secara legal dengan cara mendaftarkan diri pada perusahaan asuransi ya. Nah, menjadi agen asuransi ini dapat dijalankan dengan serius dan memberikan banyak keuntungan, termasuk bonus besar dan fasilitas lainnya ya. Nah, sebagai sebuah bisnis, tentu agen asuransi juga tidak luput dari kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ya, jadi agen asuransi itu bisa menggunakan norma ya teman-teman ya. Nah, syaratnya adalah dalam 1 tahun itu memiliki omset kurang dari 4,8 miliar. Ya, jadi komisi yang didapat kurang dari 4,8 miliar setahun.
Nah, persentase norma penghitungan penghasilan neto bagi agen asuransi ini itu diatur dalam Cap 536 garis miring PJ garis miring 2009, termasuk dalam klasifikasi pekerjaan bebas bidang profesi lainnya dengan persentase 50%. Jadi boleh pakai norma 50%, teman-teman, ya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka apabila Anda adalah seorang agen asuransi dengan penghasilan mencapai 4,8 miliar dalam setahun dan tidak berstatus sebagai pegawai pada perusahaan asuransi tersebut, maka Anda dapat menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto untuk menghitung pajak penghasilan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi, ya. Nah, pajak progresif bagi agen asuransi yaitu pajak progresif ya PPh ya. PPh pasal 21 yang merupakan peraturan perpajakan mengenai pajak gaji, imbalan, honorarium, komisi, bonus ya, serta dana pensiun ya. Nah, dalam menentukan tarif PPh ini diperlukan perhitungan pajak progresif sesuai dengan besaran penghasilan yang didapat. Nah, untuk tarif pajak progresif PPh 21 itu hitungannya seperti ini. Nah, untuk penghasilan kena pajak atau PKP itu sampai dengan 60 juta rupiah itu tarifnya adalah 5%. Ya. Kemudian untuk PKP di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%. Kemudian PKP di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah itu tarifnya 25%. Nah, kemudian untuk PKP di atas 500 juta itu sampai dengan 5 miliar tarifnya adalah 30%, dan PKP di atas 5 miliar itu tarifnya 35%. Ya, oke, itu untuk kewajiban pajak yang pertama untuk agen asuransi yaitu PPh 21 ya. Nah, selain PPh 21 ini ada aturan yang terbaru juga bahwa agen asuransi juga dikenakan PPN, teman-teman. Ya. Pemerintah telah resmi menerbitkan berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPN yang diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu peraturan yang dirilis adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2022 tentang PPN atas jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Ya, jadi pada PMK 67 tahun 2022 diatur bahwa ketiga jenis jasa tersebut dikenakan PPN dengan besaran tertentu dengan jumlahnya hitungannya sebagai berikut ya. Nah, 10% dari tarif PPN dikalikan komisi atau imbalan kepada agen asuransi. Ya, ini untuk yang agen orang pribadi ya. Nah, kemudian 20% dari tarif PPN dikalikan komisi atau imbalan kepada perusahaan pialang asuransi atau reasuransi. Nah, jadi dengan demikian tarif efektifnya yang berlaku untuk jasa agen asuransi itu mulai 1 April 2022 adalah 1,1%. Jadi 1,1% ini didapat dari 10% kali tarif PPN ya yang 11%, dapatnya 1,1. Inilah yang dikalikan dengan komisi dari agen. Ya, kemudian yang kedua untuk pialang asuransi dan reasuransi itu dikenakan tarif efektifnya adalah 2,2%. Hitungannya sama yang tadi ya. Jadi 20% dikalikan 11% tarif PPN baru jadinya dapatnya 2,2. Itulah yang akan dikalikan dengan komisi yang didapat oleh perusahaan pialang asuransi atau reasuransi.
Nah, agen asuransi serta pialang asuransi dan reasuransi wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, pengukuhan sebagai PKP wajib dilakukan meskipun usaha memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil, ya. Nah, agen asuransi, kemudian pialang asuransi dan reasuransi yang telah memiliki NPWP ini telah dianggap dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Jadi tidak perlu lagi mendaftarkan dirinya ke KPP ya teman-teman ya, karena sudah dianggap begitu mempunyai NPWP itu langsung sudah dianggap sebagai PKP. Nah, pada pasal 5 ayat 1 PMK 67 tahun 2022 dijelaskan bahwa agen asuransi atau perusahaan pialang asuransi dan reasuransi wajib menerbitkan faktur pajak. Ya. Nah, faktur pajak yang dibuat itu dapat berupa dokumen lain yang akan dipersamakan sebagai faktur pajak. Nah, dokumen yang dimaksud antara lain bukti pembayaran komisi dari perusahaan asuransi atau bukti tagih atas penyerahan jasa pialang asuransi dan reasuransi ini sudah disamakan sebagai faktur pajak. Jadi nggak perlu lagi buat faktur pajak. Kalau misalkan sudah ada statement of account ya, ada bukti pembayaran komisi. Nah, sebagai catatan, ini dokumen-dokumen yang dianggap sebagai faktur pajak tadi itu minimal memuat nama dan NPWP pihak yang menyerahkan jasa. Kemudian ada nomor urut dan tanggal dokumen dibuat, nilai komisi dan imbalan, dan jumlah PPN yang dipungut. Nah, kemudian dokumen wajib dibuat paling lama akhir bulan berikut setelah bulan diterimanya komisi atau imbalan oleh agen asuransi atau pada saat penyerahan jasa pialang asuransi atau reasuransi. Nah, PPN terutang dipungut dan disetor oleh perusahaan asuransi. Jadi bukan agennya yang membayar ya, tapi langsung dipotong atau dipungut oleh perusahaan asuransi dan disetorkan langsung oleh perusahaan asuransi. Nah, berdasarkan bukti potong yang disamakan dengan faktur pajak tadi, agen asuransi dianggap telah melaporkan SPT masa PPN-nya. Ya, jadi nggak perlu dilaporkan lagi, sudah langsung dianggap dilaporkan ya. Kemudian untuk yang selanjutnya teman-teman, nah ini kan banyak juga agen yang melakukan kegiatannya itu bersama-sama antara suami dan istri. Nah, ini perlakuannya bagaimana? Jadi untuk suami istri yang keduanya menjadi agen asuransi, maka tetap dianggap satu kesatuan ekonomis yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penghasilan suami istri harus dihitung bersama untuk kepentingan perpajakannya. Ya, nah itu dia teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman agen asuransi ya. Jika ada yang mau tanya jawab, boleh langsung mengikuti live Instagram di Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Atau bagi teman-teman kalau mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com, nomor anggota A03. Oke teman-teman, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.